Yang kami hormati jajaran Direksi PT PJB, yang kami hormati jajaran Direksi Anak Perusahaan PT PJB, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto, MBA, yang kami hormati Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sekaligus Komisaris PT PJB, Bapak Insinyur Jisman P. Hutajulu, MM, yang kami hormati EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan Bapak Edwin Nugraha Putra, ST, MSc, yang kami hormati para senior leader PT PJB, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu hadirin yang hadir siang hari ini secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian dalam kondisi yang sehat dan terus semangat siang hari ini. Dan selamat datang kami ucapkan dan selamat bergabung dalam konferensi PJB Connect 2021. Perkenalkan, nama saya Sarah Wayne dan senang sekali pada siang hari ini saya dapat memandu acara dan juga diskusi kita pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, dalam main conference kita akan bahas topik yaitu adalah kupas tuntas RUPTL 2021-2030 menuju net zero emission. Seperti diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa tanggal 28 September yang lalu, pemerintah telah menerbitkan atau mensahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2021-2030 dengan memperbesar porsi pembangkit energi baru terbarukan atau EBT. Dan Bapak Ibu, langkah ini sekaligus juga menjawab Paris Agreement dan membuat Indonesia berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon, di mana porsi penambahan pembangkit EBT sendiri sebesar 51,6%, yakni lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%. Sehingga RUPTL ini pun dikenal sebagai Green RUPTL atau RUPTL yang hijau. Ini juga sekaligus untuk menjawab Paris Agreement dan juga menunjukkan komitmen Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dalam mengurangi emisi karbon serta menjadi landasan untuk mencapai carbon neutral 2060. Dan Bapak Ibu sekalian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif juga sudah mengatakan bahwa arah kebijakan energi nasional ke depannya yaitu adalah transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan juga ramah lingkungan. Dan dengan ini, Bapak Ibu, PLN pun berkomitmen untuk mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23% mulai tahun 2025 dan juga mendukung porsi EBT pada rencana pembangkit baru dengan tetap memperhitungkan keseimbangan antara supply dan demand. Namun pastinya tidak dipungkiri banyak sekali tantangan yang harus dihadapi sehingga transisi ini merupakan upaya bersama, baik itu antara PLN, pemerintah, dan juga seluruh stakeholders yang ada. Dan pastinya dengan tetap harus memperhatikan trilema yaitu security of supply, sustainability, dan juga affordability. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini, nanti kita akan mengupas tuntas lebih lanjut lagi. Seperti apa sebenarnya arah kebijakan dan juga strategi untuk mensukseskan usaha menuju net zero emission Indonesia. Dan mengawali acara kita pada siang hari ini, ingin saya informasikan tata tertib selama pelaksanaan acara. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat bisa menuliskan nama kepesertaan Bapak Ibu dengan format penulisan pada Zoom, yaitu nama lembaga atau instansi, garis miring nama Bapak Ibu sekalian. Contohnya PJB garis miring Akbar. Dan kami juga mohon Bapak Ibu untuk dapat memasang virtual background yang sudah diberikan oleh panitia PJB Connect 2021. Dan kami juga mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi pada link yang tersedia. Selanjutnya, kami juga mohon Bapak Ibu bisa untuk mematikan tombol audio atau mengaktifkan fitur mute pada perangkat Bapak Ibu untuk ketertiban acara berlangsung. Dan nanti kita juga akan mempersilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat di kolom chat dengan menuliskan nama, instansi, dan juga pertanyaan dan narasumber siapa yang dituju. Dan langsung saja, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya untuk membuka dan memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama simak opening speech dan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak M. Yosi Novala selaku Direktur Operasi 1 PT PJB. Kepada Bapak Yosi, kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Siswanto, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Yang terhormat Bapak Isman Hutajulu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan di Kementerian ESDM dan sekaligus juga sebagai Komisaris PT PJB. Yang saya hormati Bapak Edwin Nugraha Putra, PVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN Persero, yang dalam hal ini mewakili Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Persero. Yang saya hormati jajaran direksi dan senior leader PT PLN Persero, PT PJB, anak perusahaan, serta tamu undangan dan para peserta Main Conference PJB Connect 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat secara daring untuk melaksanakan main conference dalam rangkaian kegiatan PJB Connect 2021 yang kita beri judul Kupas Tuntas RUPTL 2021-2030 menuju Net Zero Emission. RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah rencana penyediaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi secara nasional yang digunakan di Indonesia. Ini merupakan barometer investasi dan cerminan kebijakan pemerintah dalam sektor ketenaga listrikan. RUPTL 2021-2030 baru saja diluncurkan sesuai Kepmen ESDM nomor 188 tahun 2021, tanggal 28 September 2021 ini. RUPTL ini memberi banyak kejutan bagi kita semua. Disebut sebagai RUPTL yang green, karena sangat mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sesuai arah kebijakan energi nasional ke depan, yaitu transisi dari energi fosil menjadi EBT sebagai energi yang bersih, rendah emisi, dan ramah lingkungan, serta juga mendukung komitmen Indonesia dalam Paris Agreement, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim ini telah disikapi dengan penyusunan roadmap menuju net zero emission 2060. Namun di samping itu, salah satu tantangan yang harus dihadapi menuju net zero emission ini adalah penyediaan listrik dari sumber yang rendah karbon yang berdampak mengurangi dominasi sumber energi fosil. Di samping itu, di sisi industri juga dituntut untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, rendah karbon, sehingga produk-produk industri dapat diserap di pasar internasional. RUPTL 2021-2030 ini juga memiliki tantangan lain, karena disusun dalam suasana ketidakpastian demand yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, di mana realisasi pertumbuhan listrik 2020 hanya sebesar minus 0,79%. Dan proyeksi pertumbuhan listrik 10 tahun ke depan rata-rata hanya sebesar 4,9% per tahun, lebih rendah dari RUPTL sebelumnya.
Di samping itu, dari program 35 gigawatt yang lalu, yang sejak direncanakan pada RUPTL sebelumnya, saat ini sudah memasuki masa konstruksi dan akan segera beroperasi. Hal ini juga akan berpotensi terjadinya oversupply di sistem kelistrikan. Dalam RUPTL ini, rencana porsi penambahan pembangkit EBT sudah mencapai 51,6%. Pembangunan PLTU baru tidak lagi menjadi opsi, kecuali untuk yang saat ini sudah komit dan dalam tahap konstruksi. Namun, perlu kita diskusikan pula bagaimana kesiapan pembangkit EBT dalam menghasilkan listrik yang affordable, andal terhadap intermitensi, serta sustain. Di mana baru-baru ini kita juga mendengar berita tentang krisis pasokan listrik di negara Inggris dan beberapa negara lainnya akibat ketidaksiapan pembangkit EBT menghadapi kondisi alam yang unpredictable sehingga mengharuskan PLTU batubara beroperasi kembali. Perlu juga kita bahas dalam diskusi hari ini, bagaimanakah peran PLN, anak perusahaan PLN, serta swasta dalam mewujudkan RUPTL ini, serta bagaimana skema investasi yang diharapkan pemerintah dalam pengembangannya. Juga bagi kita insan PJB sekalian, agar memanfaatkan diskusi ini untuk menggali apa saja peluang PJB, apa peran yang bisa kita lakukan, peluang-peluang investasi, dan bagaimana kemitraan yang perlu dibangun, serta bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusianya. PJB komit untuk mendukung transformasi ke EBT. Kita mengoperasikan beberapa PLTA dengan andal, kita melakukan co-firing biomas di PLTU, serta sebentar lagi PJB akan menyelesaikan pembangunan PLTS apung terbesar di Asia Tenggara, besar 145 MW di Waduk Cirata, serta beberapa proyek lain yang sedang kita kembangkan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak pemateri sekalian yang setelah ini akan memaparkan materinya dan berdiskusi dengan para peserta konferensi ini. Juga bagi peserta konferensi, semoga dapat memanfaatkan event ini untuk mempelajari dan mendapatkan penjelasan terkait RUPTL yang baru. Demikian sambutan yang dapat saya berikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan RUPTL 2021-2030 dari para narasumber yang berkompeten di bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yosi. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan atau sesi diskusi, sebelumnya izinkan saya untuk terlebih dahulu ingin mengundang para pembicara serta Bapak Yosi. Saya mohon dengan hormat untuk dapat foto bersama terlebih dahulu secara virtual, sehingga teman-teman panitia bisa mengabadikan momen ini secara virtual. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin kembali mengundang Bapak Yosi untuk kembali membuka kamera, untuk kembali hadir secara virtual di layar, dan juga kepada para pembicara kita yang juga sudah hadir siang hari ini di tengah kita, Bapak Ibu. Sudah ada Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto, MBA, Bapak Insinyur Jisman P. Hutajulu, MM, dan juga Bapak Edwin Nugraha Putra, untuk dapat ditampilkan di layar, membuka kamera. Dan sepertinya Bapak-Bapak sekalian sudah siap, dan kami mohon kepada teman-teman panitia untuk juga bersiap mengabadikan momen ini secara virtual. Jadi izinkan saya untuk memandu countdown untuk foto bersama di 3, 2, 1. Mungkin bisa sekali lagi ya Bapak-Bapak sekalian. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak sekalian atas kesediaannya untuk berfoto bersama, dan sekali lagi ingin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yosi atas kata sambutannya.
Dan seperti dikatakan Bapak Yosi tadi, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai agenda utama kita, yaitu adalah pemaparan materi dari para narasumber kita yang hebat dan juga sesi diskusi. Di mana Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan atau diskusi pada siang hari ini dari para narasumber, ingin kami informasikan bahwa Bapak Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat di layar Zoom masing-masing dengan cara menyebutkan nama Bapak Ibu sekalian, instansi, nama narasumber dituju, dan juga pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Ya, langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya turut mengundang untuk berdiskusi bersama pada siang hari ini. Namun sebelum kita memulai pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan masing-masing narasumber yang akan menyampaikan materinya untuk kita semua. Yang pertama, izinkan saya untuk menyapa dan memperkenalkan pemateri yang pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto, MBA, yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Mbak Sarah. Selamat siang, Pak Joko. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada siang hari ini, Pak Joko. Dan di sini izinkan saya juga untuk membacakan saja profil dari Pak Joko, di mana Pak Joko ini menyelesaikan kata satunya untuk pendidikan di Teknik Perminyakan ITB, di mana beliau mendapatkan predikat sebagai mahasiswa pertama yang dapat menyelesaikan studi 4 tahun sejak didirikannya Teknik Perminyakan ITB, yaitu dari tahun 1986 sampai 1990, lalu menyelesaikan strata 2-nya di MBA program Edinburgh Business School, Heriot-Watt University tahun 2001. Lalu selanjutnya ada gangguan ya Pak Intinya, Mbak Sarah ya. Ya Pak, tapi PLN aman Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk melanjutkan untuk memperkenalkan Pak Joko. Ini sekarang Pak Joko merupakan Komisaris Indonesia Power dan juga Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai PLT Dirjen Migas. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung Pak Joko, dan saya ingin mohon maaf atas technical issues yang baru saja terjadi sekalian. Baik, selanjutnya kita akan memperkenalkan pembicara berikutnya, yaitu Bapak Insinyur Jisman Hutajulu, MM, yang merupakan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistikan Kementerian ESDM. Selamat siang, Pak Jisman, apa kabar? Baik, Mbak Sarah, selamat siang Pak Joksis, selamat siang Pak Edwin, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Jisman. Izinkan saya juga untuk membacakan profil dari Pak Jisman karena tidak sayang kalau kita tidak mengenal pembicara kita sehari ini, Bapak Ibu. Pak Jisman di sini menyelesaikan salah satunya di Teknik Elektro Arus Kuat, Institut Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN Jakarta, dan menyelesaikan strata 2-nya di Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta, dan beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PTPJB, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistikan, dan juga Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Ketenagalistikan, Rangkap Khas Subdit Harga dan Subsidi Listrik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga untuk menyapa dan memperkenalkan pembicara kita yang ketiga atau pemateri kita yang ketiga, yaitu Bapak Edwin Nugraha Putra, yang merupakan EVP atau Executive Vice President Perencanaan Sistem Ketenagalistikan PT PLN Persero. Selamat siang, Pak Edwin. Selamat siang, Mbak Sarah. Siang, Bapak sekalian. Baik, Pak Edwin merupakan lulusan dari Universitas Sumatera Utara, Teknik Elektro, yaitu tahun 1964 lulusnya, lalu beliau juga melanjutkan studinya ke University of Aberdeen di Skotlandia, mengambil Information Technology dari tahun 2005 sampai 2007. Dan beliau saat ini juga menjabat sebagai EVP Electricity System Planning
PLN Persero, dan beliau juga bekerja di PLN sejak tahun 1995 dengan penugasan utama di bidang dispatching, control center, pengaturan distribusi, IT, pengusahaan transmisi, sistem optimasi, perencanaan, dan pengembangan sistem tenaga listrik. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kita yang sudah hadir dan siap untuk menyampaikan materi dan juga berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Langsung saja tanpa panjang lebar lagi, kita akan memulai sesi diskusi kupas tuntas RUPTL 2021-2030 menuju net zero emission. Langsung saja saya akan mempersilahkan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto, MBA, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dengan topik perkembangan kelistrikan dari global ke nasional dan peluang Indonesia dalam pencapaian net zero emission 2060. Kepada Pak Joko kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Yosi Noval, Direktur Operasi 1 PTB. Yang saya hormati rekan saya ini Pak Jisman Putazulu, Direktur Pembinaan Program Jen Gatrik. Yang saya hormati Pak Edwin Nugraha Putra, ini rupanya adik kelas saya di Dandi nih, sama Mas Rosol. Jadi udah kenal ya, semua Pak. Nih. Ya. Seluruh jajaran direksi PJB maupun perusahaan, PLN juga semua hadirin sekalian. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena atas berkatnya kita dapat bersilaturahmi bertemu dalam keadaan sehat walafiat melalui video conference. Saya suatu kehormatan bagi saya diundang oleh PJB untuk memberikan paparan yang tadi sudah dibacakan, temanya adalah perkembangan kelistrikan dari global ke nasional dan peluang Indonesia dalam pencapaian net zero emisi. Nah, nanti kalau bicara RUPTL, Pak Jisman yang udah malang melintang menyiapkannya bersama PLN. Kalau kita bicara net zero emisi di 2060, ada 3 strategi yang bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah yang kami buat adalah bagaimana impor energi fosil ini kita buat sampai ke zero gitu strateginya. Kemudian yang kedua, demand daripada energi fosil kita change demikian rupa untuk digantikan dengan yang lebih bersih, lingkungan, juga menggunakan EBT misalnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan EBT. Nah, 3 strategi itu kita coba upayakan untuk mencapai net zero emisi. Nah, dalam kaitannya hari ini, siang ini, mengenai judul yang diberikan kepada saya, mungkin panitia bisa membantu slide pertama, yaitu tentang perkembangan kelistrikan di global. Kalau kita lihat di negara ASEAN itu, coba mungkin dibantu panitia untuk ke slide yang pertama. Itu kalau kita lihat produksi listrik EBT dan produksi listrik energi fosil di negara-negara Eropa, itu kalau kita lihat hidro itu cenderung stabil sampai tahun 2020, kemudian energi angin banyak di Eropa. Ini sumbernya adalah dari IEA 2020, kemudian solar, energi matahari, dan renewable energy lainnya. Nah, kalau kita lihat untuk fosil, itu di negara-negara OECD, itu untuk batu bara terus menurun pemanfaatannya, kemudian gas yang sedikit meningkat. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, perkembangan PLTS di negara OECD itu cukup signifikan kenaikannya, hampir kalau kita lihat dari tahun 2000
sampai 2020, 10 tahun terakhir, mungkin slide berikutnya, itu grafiknya hampir derajatnya itu kenaikannya 40-an% gitu. Kemudian kalau PLTB itu juga naik dari tahun ke tahun, grafiknya sekitar slopnya 30-an%. Slide berikutnya itu kalau kita lihat kapasitas pembangkit listrik di negara-negara ASEAN untuk tahun 2020, ya mungkin slide berikutnya, tolong. Itu kalau kita lihat batu bara itu mencapai angka 89.000 megawatt itu, kemudian minyak 11 hampir 12 megawatt, kemudian gas hampir sama dengan batu bara, hidro 69, geothermal masih sekitar 4.000, kemudian nah ini yang cukup menggembirakan adalah solar cell itu mencapai hampir 23.000, kemudian sisanya angin, bioenergi, dan energi lainnya. Slide berikutnya, kalau kita lihat di negara ASEAN, instalasi power cell yang baru, itu kalau kita lihat antara fosil dan EBT, itu di tahun 2020 EBT-nya cukup meningkat. Itu kalau kita lihat negara yang paling besar PLTS-nya adalah di Vietnam. Kemudian untuk tenaga bayu adalah di Thailand. Itu kalau kita lihat di negara-negara ASEAN. Nah, slide berikutnya untuk di Indonesia, kapasitas pembangkit fosil dan EBT kalau kita lihat sampai dengan tahun 2020, slide berikutnya itu fosil masih besar, EBT sudah lumayan di warna hijau itu sudah mulai muncul sejak tahun 2016. Kemudian kalau kita lihat EBT per jenisnya di sebelah kanan, itu PLTA masih besar, namun pertumbuhannya cenderung stabil begitu karena memang investasinya besar, pembangunan cukup lama juga, airnya juga kita banyak perizinan yang harus kita lakukan, rebutan juga dengan air minum dengan petani dan sebagainya. Kemudian PLTS memang masih sedikit saat ini. Kemudian tenaga bayu juga masih sedikit. Kemudian PLT bioenergi itu yang biosolar agak lumayan. Kemudian panas bumi juga masih cukup besar. Yaitu di Indonesia. Nah, slide berikutnya kalau kita lihat net zero emisi, kita bandingkan dengan di 2060, kita bandingkan dengan Ken Ruen, di mana Ken itu merupakan peraturan pemerintah, itu yang ada, dan juga Perpres Ruen tahun 2002 tahun 2017, itu kalau kita lihat sampai dengan tahun 2050, itu energi fosil masih mendominasi di energi mix kita, sedangkan EBT di 2050 itu targetnya 31%. Nah, saat ini tahun 2020 EBT itu baru mencapai sekitar 11,3%, lebih kurang. Nah, tadi target Mbak Sarah sudah menyampaikan di 2025 kita punya target 23%. Nah, karena saat ini masih sekitar 11, sekian persen, maka sudah benar arah RUPTL ke depan adalah ditingkatkan EBT-nya sampai tadi 51,6%. Itu upaya-upaya pemerintah dalam rangka kita mencapai target ataupun mengejar ketinggalan EBT kita menuju transisi energi maupun net zero emisi di tahun 2060. Adapun strateginya yang dibuat pemerintah untuk mencapai target tersebut, kita berupaya untuk menyempurnakan atau mempercepat pencapaian EBT itu. Kita punya strategi namanya
kita sebut Grand Strategi Energi Nasional. Visinya adalah kita ingin mewujudkan bauran energi nasional ya, yang dengan prinsip keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, guna terciptanya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi yang berhubungan pada ideologi Pancasila. Nah, untuk mencapai itu, seperti saya sampaikan di awal tadi, kita buat strategi gimana caranya kita mengurangi energi import fosil ini, karena kita masih mengimpor minyak mentah, kita masih mengimpor LPG, dan kita masih mengimpor bensin jenis premium dan Pertalite series. Kemudian tadi juga saya sampaikan bagaimana kita meng-create demand itu dalam artian demand energi fosil, kita create supaya berkurang menggunakan energi yang lebih bersih seperti listrik dan sebagainya. Nah, adapun strateginya untuk mengurangi pemanfaatan fosil ini, terutama minyak yang masih import, itu kita tingkatkan EBT, karena pemanfaatan EBT-nya masih rendah, tadi sekitar 11,2%. Kemudian kita juga mempunyai berbagai strategi untuk mengurangi LPG, misalnya pemanfaatan LPG, demand LPG kita kurangi dengan misalnya penggunaan kompor listrik untuk memasak, juga jaringan gas kota, kemudian juga pemanfaatan batu bara atau hilirisasi batu bara menjadi metanol, kemudian menjadi dimetil etir, karena kita pasokannya cukup banyak, menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih bersih, banyak orang mengatakan bahwa transisi energi itu adalah kita memanfaatkan energi yang lebih bersih, misalnya dari fosil adalah gas. Nah, kendalanya di dalam gas adalah mengenai infrastruktur gas, dan juga kita perlu meningkatkan untuk mengurangi impor bensin adalah pemanfaatan kendaraan listrik. Nah, strategi untuknya ini adalah kita meningkatkan infrastruktur gas maupun infrastruktur listrik, terutama mengenai transmisi. Kemudian untuk mengurangi impor daripada bensin, juga pemerintah berencana meningkatkan pemanfaatan kendaraan listrik. Nah, saya baru dapat laporan hari ini, misalnya di pabrik kertas di Riau itu 80% pembangkit listriknya sekarang ini menggunakan biomas, dan seluruh karyawannya menggunakan kendaraan listrik. Nah, ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh corporate action, begitu, perusahaan swasta yang memanfaatkan EBT lebih besar atau menggunakan energi yang lebih bersih untuk menuju tadi net zero emisi. Pemerintah juga saat ini terus membangun infrastruktur bahan bakar gas untuk transportasi, baik untuk transportasi darat, laut, bahkan sudah uji coba pemanfaatan bioaftur untuk pesawat terbang, meskipun komposisinya masih di bawah 10%. Pemerintah juga sudah menerbitkan Perpres 55/2019 untuk percepatan pemanfaatan kendaraan listrik, sedang membangun pabrik baterai karena 50% komponen kendaraan listrik adalah baterai. Juga pemerintah sedang membangun pabrik katalis atau untuk katalisator pemanfaatan minyak sawit untuk diproduksi 100% menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Di samping itu, tadi saya sampaikan bahwa ketahanan kemandirian energi kita itu juga menuju energi mix, itu ditandai dengan kita tidak lagi import energi fosil, tapi kita memanfaatkan energi yang ada di dalam negeri, baik itu fosil maupun EBT ataupun non-fosil. Nah, untuk kita tetap memanfaatkan fosil, maka kita dituntut juga untuk menggunakan energi ataupun teknologi gitu yang lebih ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan teknologi CCS, CCUS apabila kita masih menggunakan
batu bara untuk membangkitkan pembangkit listrik kita. Itu adalah konsep daripada kemandirian karena energi. Jadi kita bisa menggunakan energi yang ada di dalam negeri, baik fosil maupun non fosil, tanpa import gitu. Dan politik luar negeri kita kan bebas aktif, artinya apa? Kita aktif menandatangani perjanjian dunia, Paris Agreement, nanti net zero emisi gitu. Tetapi kita juga bebas memanfaatkan energi yang ada di dalam negeri, baik fosil maupun non fosil, untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi kita. Tentunya tadi saya sampaikan kalau kita masih menggunakan energi fosil maka teknologi CCS maupun CCUS itu harus kita terapkan. Juga kita berupaya untuk meningkatkan EBT itu ya. Nah, di dalam Grand Strategi Energi Nasional kita itu kalau kita lihat ya seperti juga sudah berhasil di Vietnam misalnya, itu EBT saat ini baru mencapai sekitar 10 gigawatt. Nah, di tahun 2035 itu kita ingin mencapai 48 gigawatt, sehingga perlu kita membangun 38 gigawatt lagi dari EBT. RUPTL kita sudah kita buat, itu 51% EBT, artinya apa? 49% kita masih fosil. Nah, di EBT ini yang paling kita optimis adalah PLTS. Ya. Kita masih kalah cepat dengan Vietnam. Tadi saya sudah sampaikan yang terbesar adalah di ASEAN, Vietnam adalah PLTS. Kita optimis dengan PLTS, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur ya, bahwa ada proyek besar terbesar di ASEAN itu di Cirata, di yang Apung itu, PLTS Apung itu juga salah satu bentuk bahwa kita lebih optimis dengan PLTS karena juga semakin murah investasinya dari tahun ke tahun. Kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu, maka PLTS sudah jauh lebih murah dibandingkan 10 tahun lagi kalau kita bandingkan saat ini. Dan di samping itu juga PLTS bisa kita bangun, masyarakat bisa masang di rumah masing-masing, rooftop, di kantor masing-masing, di industri masing-masing, baik skala kecil maupun skala besar, gitu ya, di SPBU, dan seterusnya. Karena ini investasinya bisa kita lakukan baik pribadi, rumah tangga, kantor, maupun perusahaan, gitu ya. Nah, di samping itu, pemerintah juga sangat optimis karena dengan geothermal, karena kita punya banyak, mungkin terbesar di dunia, geothermal kita gitu. Makanya kita sedang merger istilahnya antara Pertamina, Geodipa maupun PLN untuk mendapatkan dana dari masyarakat kalau nanti IPO untuk pengembangan PLTP ini. Sedangkan yang lainnya, EBT seperti biomas, untuk nuklir juga sedang kita persiapkan, organisasinya NEPIO sebagai syarat persyaratan dari IEA, dari 19 persyaratan kita sudah 16 terpenuhi, 3 lagi yaitu keputusan pemerintah, penerimaan masyarakat, atau stakeholder, dan satu lagi organisasi NEPIO sedang kita persiapkan. Kemudian yang slide berikutnya adalah infrastruktur listrik yang ada di dalam Grand Strategi Energi Nasional kita, maupun saya yakin ini ada juga di dalam RUPTL kita. Nah, prioritas utama adalah pembangunan jaringan transmisi, karena di beberapa tempat masih belum tersambung. Misalnya kita punya target di 2024 seluruh pulau itu terkoneksi. Jadi Sumatera, klaster Sumatera terkoneksi, Jawa terkoneksi, Kalimantan, begitu pula Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Itu targetnya 2024, koneksinya sudah nyambung. Nah, setelah 2024 mungkin antar pulau, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, itu adalah program-program infrastruktur listrik yang kita rencanakan baik di GISEN maupun di RUPTL agar supaya kalau daerah yang satu kekurangan listrik maka bisa ditransfer dari daerah lain yang kelebihan listrik, dan juga kita punya rencana melakukan ekspor listrik dari EBT ke Singapura. Nah, ini saya kira sebagian masih dalam studi, sebagian sudah dalam konstruksi, sebagian dalam perencanaan. Slide berikutnya. Nah, dari segi regulasi, baik secara internasional maupun di dalam negeri sendiri, pemerintah Indonesia untuk menuju net zero emisi ataupun pengurangan gas rumah kaca itu telah mendatangkan Paris Agreement, juga sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor
tahun 2016 itu komitmen Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca, juga perjanjian mengenai nanti setelah di Glasgow gitu ada mungkin target net zero emisinya. Nah, kalau kita lihat RUPTL kita itu net zero itu artinya kita EBT-nya 51% lebih, fosilnya 49%, artinya netnya itu sudah positif, artinya sudah zero gitu netnya. Jadi bukan zero emisi tapi net zero emisi. Jadi kita juga menggunakan fosil tapi menggunakan EBT lebih besar, maka netnya itu sudah zero. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya itu target-targetnya di tahun 2020 itu kita mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca itu di 2030 itu rencananya sebesar kalau bisnis as usual itu 2.869, nanti dengan kemampuan sendiri itu sebesar pengurangannya itu 1.000 dari 2.869 menjadi 2.034. Kemudian dengan bantuan internasional itu menjadi 1.683 atau penurunannya kalau dengan USA sendiri ada 834 juta ton CO2 dan kalau dengan bantuan internasional itu 2030 1.185 juta ton emisinya. Nah, ini kalau kita sampai nanti 2060 berarti 2 kalinya itu mudah-mudahan itu bisa mencapai net zero emisi kalau program ini berhasil, yaitu dari energi sekitar 446, dari limbah 40, dari IPPU itu 3,25, dari pertanian 4, dari kehutanan paling besar ini 692. Nah, ini kalau kita targetnya 2060 kita kali 2 saja, maka ini kalau berjalan dengan baik maka akan kita optimis untuk mencapai net zero emisi di tahun 2060. Nah, slide berikutnya itu yang sebelah kanan ada realisasi pengurangan emisinya dari 2017 sampai 2020 dari energi baru dan terbarukan, dari efisiensi energi, dari bahan bakar rendah karbon, penggunaan teknologi pembersih, serta kegiatan lainnya. Total penurunan telah mencapai di 2020 ini 64.357.000 ton CO2. Nah, ini slide terakhir saya kira dari saya. Waktunya pas ya 15 menit. Jadi nanti kalau kita masih menggunakan energi fosil, ya, itu kita harus menerapkan teknologi bersih, antara lain CCU, CCUS, dan net zero sink. Kemudian kita mempercepat pengembangan EBT untuk kendaraan listrik, baterai ataupun hidrogen. Kemudian smart grid, smart energy plus konservasi energi. Nah, itu kita akhirnya nanti akan menuju green transportasi laut dan udara, EBT yang lebih tinggi pemanfaatannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita programkan ini bisa berjalan dengan baik. Memang biaya daripada untuk mencapai net zero emisi 2060 itu kalau menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kementerian Keuangan di 2060 itu sekitar membutuhkan biaya sebesar 26.000 triliun. Kalau mundur 2070 itu 21.000 triliun, ini dananya cukup besar. Makanya pemerintah menyiapkan regulasinya. EBT ini ada undang-undang EBT. Itu mudah-mudahan tahun ini bisa terbit karena di situ ada insentif baik fiskal maupun fiscal, perpresnya sudah kita siapkan juga. Jadi dari segi internasional Presiden kita sudah mendatangi Paris Agreement, kemudian dari segi nasional kita telah menandatangani kita telah membuat atau memfinalisasi RUU EBT maupun perpesnya. Kemudian dari segi solar cell juga itu rooftop kita juga sudah merevisi Permen SDM untuk ekspor import listrik dari EPLTS dan juga masa penyimpanannya dari 3 bulan sampai 6 bulan dan segala perizinan juga perintah Presiden untuk lebih diringkas lagi agar supaya dana yang besar tadi untuk mencapai
net zero emisi 2060 itu tidak melulu dari pemerintah, karena pemerintah tentunya tidak mungkin mempunyai dana sebesar itu, sehingga kita harus mengundang investor. Untuk itu, segala perizinan, kemudahan daripada investasi EBT ini bagi investor itu, pesan Bapak Presiden adalah dipermudah. Dan peran masyarakat juga harus lebih masif. Tadi saya sudah sampaikan, untuk PLTS bisa investasi oleh rumah tangga, perkantoran, dan sebagainya. Mungkin itu paparan saya sesuai dengan waktu 15 menit, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas pemaparan materinya, walaupun sudah 15 menit pas waktunya, tetapi kita juga mohon nanti Pak Joko untuk kesediaannya, untuk ikut sesi diskusi, tanya jawab, karena kita ingin menggali lebih baik lagi, dan mengetahui lebih baik lagi Pak Joko. Baik, hadirin sekalian, kita akan lanjutkan ke pemateri yang berikutnya, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Jisman P. Hutajulu MM, selaku Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, yang akan menyampaikan materi terkait landasan pokok menuju net zero emission dan juga strategi dan dinamika RUPTL 2021-2030. Kepada Bapak Jisman, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sarah. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Yang terhormat Pak Joko Siswanto, Sekjen Den, Pak Edwin dari PLN, Direksi PT PJB yang diwakili oleh Pak Yosinova di ROP 1, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang, salam sehat. Senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu di acara PJB Connect 2021 ini. Kami akan membawakan bagaimana RUPTL itu disusun menuju net zero emission dan investasi di ketenaga listrikan. Saya akan dibantu oleh kolega saya dari Pak Rahadian untuk share screen. Baik, lanjut. Di slide pertama, bisa share screen-nya? Tolong dibuka untuk bisa share screen dari panitia. Pak Edwin, Pak Radian. Oh, ada masalah. Oh ya. Baik, lanjut slide berikutnya. Baik, saya kira sesuai dengan PP 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, bahwa disebutkan di sana seperti apa ketahanan energi itu, yaitu suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ada 4 kriteria. Pertama, kemampuan atau accessibility, yaitu kemampuan untuk mengakses sumber energi, ya, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik ini banyak di daerah-daerah bagian timur Indonesia. Kemudian harga terjangkau, affordability ini penting, ya. Jadi keterjangkauan biaya investasi energi mulai dari biaya eksplorasi, produksi, dan distribusi, hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Ramah lingkungan, acceptability, ya, penggunaan energi yang peduli lingkungan, darat, laut, dan udara, termasuk penerimaan masyarakat, ya. Kemudian ketersediaan energi, availability, ketersediaan sumber energi dan energi, baik dari domestik maupun luar negeri. Jadi 4 kriteria ini tidak ada prioritasnya. Semua harus jalan, ya. Hanya saja kadang-kadang seperti sekarang isu lingkungan, ya, air-air ini menjadi penting dan menguat. Mengingat Indonesia kadung, ya, terlanjur gitu, ya, menggunakan banyak energi fosil. Nanti kita lihat seperti apa di slide berikutnya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kondisi penyediaan tenaga listrik nasional ini pada September 2021 kita sudah mencapai 73,7 gigawatt, ya.
terdiri dari PLN itu hampir 60%, kemudian IPP 28%, ada PPU ya, private power utility yang punya wilayah usaha yang lain itu ada sekitar 7%, dan yang lain ada izin operasi juga sekitar 6%. Kemudian berdasarkan jenis ya, untuk PLTU 50% ya, PLTGU 17% ya. Kalau EBT-nya kalau dihitung di sini sekitar 12, belum sampai 13%, 12,6% lah ya. Gitu. Kemudian bauran energinya saat ini ya per September ini, meskipun PLTU itu 50%, batu bara itu mencapai hampir 66%, Bapak Ibu sekalian. Cukup besar ya. Gas ada 18%, selebihnya ada EBT, ada BBM sedikit ya. Kemudian transmisi kita sudah 63 ribuan ya kilometer sirkuit, gardu induk 150 ribuan ya MPA, jaringan distribusi 1 juta kilometer sirkuit, gardu distribusi 63 ribu ya. Nah pertanyaannya, apakah ini cukup? Apa kita sudah puas dengan angka-angka ini? Ya, salah satu yang digunakan untuk kriteria kondisi penyediaan tenaga listrik di negara-negara baik negara maju maupun negara yang berkembang, ada yang disebut dengan konsumsi listrik per kapita. Indonesia baru 1.109 ya kilowatt hour per kapita. Itu terdiri dari PLN hampir 90%, non PLN-nya PLN-nya 88%, non PLN-nya sekitar 12%. Kemudian ini angka sudah bagus kah 1.100 ini? Nah, kalau kita lihat di Malaysia ada sekitar 5 ribuan. Ya, 5.097 persisnya di 2020. Thailand 2.500-an, ya, hampir 2 kali lipat dari Indonesia untuk konsumsi KWH per kapitanya. Vietnam juga 2.745. Kalau lihat Singapura udah luar biasa lagi, ya, 8.592. Brunei lebih besar lagi, 9.000 sekian, ya. Mungkin ini negara-negara kecil, ya. Tapi untuk Filipina di bawah 1.897, Myanmar 333, Kamboja 460. Jadi artinya kalau kita melihat tetangga, tentu ini kita harus tingkatkan, ya. Kita tingkatkan industri kita tingkatkan penggunaan listrik di masyarakat, ya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup, ya, dan industri kita untuk meningkatkan ekonomi kita. Kira-kira demikian maksud dari kriteria konsumsi listrik per kapita ini. Next. Lalu seperti apa listrik itu di masyarakat sekarang ini? Posisinya seperti apa? Jadi ada indikator bahwa rasio elektrifikasi ini adalah jumlah rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga nasional. Ya, kalau di Juni akhir sekitar 99,37%. Sisanya ini sudah di daerah-daerah yang sulit. Ya, daerah-daerah sulit di daerah bagian timur, Papua, NTT, ya, kita lihat di sini NTT masih di bawah 90, jauh dari teman-temannya, ya, gitu ya. Baik itu Papua memang udah cukup tinggi, ya, ada 94, hampir 95%, ya. Namun di sana masih banyak disebut dengan listrik non PLN, ya, yang swadaya masyarakat maupun listrik LTSAE yang umurnya hanya 3 tahun. Jadi masih banyak tantangan di daerah-daerah banyak di sebelah timur ini yang kita coba pendekatannya baik extend grid maupun komunal maupun menggunakan disebut dengan tabung listrik atau APDAL, ya, bagi masyarakat yang bermukim scatter. Kemudian di daerah-daerah barat ini memang masih banyak, ya, meskipun jaringan sudah sampai di depan rumah mereka di desa-desa tertentu, baik itu di Jawa Timur cukup banyak, ya. Di depan rumah sudah ada jaringan, tapi dia nggak punya kemampuan untuk berlangganan dengan PLN. Maka ada program pemerintah untuk tahun depan dengan persetujuan DPR disebut dengan bantuan pasang baru listrik, ya. Tapi ini untuk tahun depan belum semua tercover karena ada 190 ribuan data kami yang kita berikan hanya 80 ribuan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, ya, kondisi
existing ya, kelistrikan kita seperti apa konsumsinya, kemudian seperti apa elektrifikasinya di masyarakat, kemudian bagaimana baurannya. Next. Kemudian ya, kemudian sesuai dengan tema kita, kenapa RUPTL ini perlu direvisi? Kita kan sudah punya RUPTL 2019-2028. Dari segi juridis ya masih terpakai waktunya sampai 2028. Namun banyak hal ya, terutama paling tidak kami melihat di sini ada 6 hal pokok yang menyebabkan RUPTL ini segera direvisi. Pertama, adanya COVID. COVID ini menyebabkan demand turun. Banyak ada beberapa tempat Jawa, Bali, Sumatera itu oversupply ya. Meskipun di minggu-minggu terakhir ini ada perbaikan demand ya, karena di Jawa, Bali kalau nggak salah di akhir-akhir minggu kemarin itu sudah melebihi beban puncak yang ada sebelum COVID sebelum pandemi COVID ya. Jadi berita menggembirakan juga karena kita akan segera mengutilize ya pembangkit kita. Jadi oversupply-nya bisa berkurang. Kemudian hal kedua adalah program 35 GW kan harus jalan terus ya. Yang pada saat itu 2015 di launching itu mayoritas yang kita bangun itu adalah PLTU. Jadi isu-isu lingkungan di tahun 2015 ini belum mengemuka, sehingga PLTU itu menjadi pilihan utama karena biayanya cukup murah ya dibandingkan dengan yang lain, sehingga berharap BPP, biaya pokok penyediaan yang mengarah ke tarif dasar listrik nasional itu bisa tidak terlalu tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan industri yang menuntut adanya energi bersih. Saya kira banyak pabrik-pabrik sekarang yang menuntut energinya bersih dan bisa menyampaikan ke dunia bahwa produk kami ini berasal dari energi bersih. Dan saya mendapatkan informasi bahwa ke depan negara-negara Eropa gitu ya kemungkinan akan membuat suatu aturan carbon tax yang bisa menghalangi ekspor kita ke negara-negara Eropa ya, karena kita menggunakan energi fosil yang kurang ramah lingkungan. Lalu yang keempat adalah pendanaan untuk PLTU ini sudah sangat dibatasi ya, Jadi Tiongkok sudah menyampaikan tidak akan memberikan pendanaan lagi. Dan yang kelima adalah harga PLTS yang cenderung turun ya. Market sounding sekarang udah di bawah 4 sen. Lalu yang keenam adalah bagaimana kita biaya pokok penyediaan ini bisa turun ya, sehingga bisa paling tidak mempertahankan tarif listrik yang sudah ada. Maka selama 8 bulan lebih ya, saya sama Pak Edwin ini teman saya yang selalu berdebat ya, berdebat hampir tiap minggu untuk menghitung ya, mengkalkulasi, membuat model, membuat formulasi untuk menyiapkan RUPTL 2021-2030 ya. Jadi bersyukur tanggal 28 September sudah keluar RUPTL dengan Kepmen 188K tahun 2021. Nah, di sini ada memang pengaturan khusus di dalam Kepmen yang ditandatangani oleh Pak Menteri itu, ada di diktum keempat Bapak Ibu sekalian, khusus pembangkit listrik dari sampah ya. Jadi bisa masuk meskipun belum ada di RUPTL yang ada sekarang, dan merupakan bagian tidak terpisah dari RUPTL ini ya, apabila sudah nanti ditambahkan oleh di dalam pelaksanaannya ya. Kemudian next waktu 3 menit lagi Pak Jusman. 15 menit kan?
Iya, tapi waktu sisa tinggal 3 menit lagi, hanya reminder saja Pak Jisman, izin. Udah harus kurang ini Mbak. Ya, next ya. Next saja. Sorry, bisa ditambahkan nanti Mbak ya. Kemudian ini koreksi di dalam pertumbuhan RUPTL kita ya. Jadi udah disampaikan tadi rata-rata 6,4% di RUPTL yang lama, sekarang 4,9% ya. Next. Next saja biar cepat. Kemudian ini isinya ya. Jadi target isi daripada RUPTL ini adalah rasio elektrifikasi 100% di 2022. Kemudian mendorong EBT ya. Kemudian mendorong PLTS, mendorong co-firing, kemudian tidak menambah PLTU batubara ya, kecuali yang sudah financial closing atau konstruksi, kemudian percepatan interkoneksi. Dan sudah disebutkan beberapa kali tadi bahwa RUPTL sekarang adalah RUPTL yang lebih green. Next. Ini harus cepat ini. Next. Kemudian ini perubahan RUPTL yang baru dengan RUPTL yang lama. Kita di RUPTL 10 tahun ke depan hanya 40,6 dan turun sekitar 15,8 dibandingkan dengan RUPTL yang lama ya. Sudah terlihat di sana bahwa untuk 10 tahun ke depan ada 20,9 gigawatt EBT-nya, hampir 20 gigawatt untuk fosilnya ya. Jadi terpaksa kita menggunakan fosil karena sudah sudah konstruksi dan financial closing. Next. Ini bauran energinya, jadi sesuai dengan apa yang dimonitor oleh Pak Joko Siswanto ya dari DEN, bahwa kita harus 23% di 2025. Kami sudah memformulasikan dengan PLN bagaimana 23% ini dipenuhi ya, dengan mendorong co-firing dan membangun PLTS lebih masif lagi. Next. Next. Wah, lambat juga nih Mbak Sarah ya. Mohon maaf ya. Nah, ini kembali lagi ya. Ini rinciannya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk yang 40,6 ini jadi PLTA-nya sekitar 10 giga ya. Kemudian ada PLTS-nya 4,68 ya. Besar sekali ini ya. Kemudian ada baterainya 300 ya ampesnya ya. 300 mega. Ada PLT EBT base ya 1 giga. Jadi ini nanti akan diuraikan oleh Pak Edwin. Next saja. Nah, kami membagikan ini rencana untuk 2 tahap 2021, 2025, 2000 ini. Sebenarnya untuk memperlihatkan bagaimana 2025 itu dicapai untuk 23% bauran energinya. Jadi paling tidak di 2025 EBT itu paling tidak dikembangkan itu sekitar 10,6 giga ya. Ada memang fosilnya mau tidak mau karena program 35 GW jalan terus ya, ada 16,3 gigawatt. Kemudian di 2030 EBT-nya kembali lagi 20 giga. Next ya. Kemudian fosilnya 19. Lalu next saja. Next. Untuk transmisi 47.723 km sirkuit, gardu induk 76.662 MPa ya. Next. Kemudian sistem distribusi juga ya, ini cukup besar. Ini untuk menargetkan ya, untuk mencapai target rasio elektrifikasi 2022 dan untuk menggantikan jaringan-jaringan yang tadinya LTSAE ya, dibangun nanti jaringan ke sana untuk distribusi, sehingga diharapkan nanti di dalam RUPTL ini semua pelanggan itu sudah menjadi pelanggannya PLN. Next saja. Saya kira ini nanti akan dibawakan oleh Pak Edwin ya. Kalau saya bawakan nanti Pak Edwin kasihan nggak bisa ini lagi ya, karena kita sama-sama RUPTL menyiapkan. Intinya di sini adalah IPP lebih banyak berperan di dalam RUPTL ini ya. Next saja. Kemudian ada program dedieselisasi ya. Dedieselisasi ini adalah untuk menggantikan pembangkit diesel yang sudah ada
ada sekitar 1,2 giga ya untuk ya mengarah langsung ke EBT maupun hybrid nanti. Kalau memang belum bisa langsung ke EBT dengan menggunakan energi setempat. Next. 5 menit nih Mbak. Nah ini transmisi. Tadi Pak Joksis sudah menyampaikan bahwa 2024 adalah kita harapkan klaster Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sudah terhubung di dalam ya. Kemudian nanti dilanjutkan antar pulau. Ini sudah ada daftarnya. Kemudian interkoneksi Sumatera Singapura kita lagi bicara dengan Singapura bagaimana ini bisa dipercepat ya. Next saja. Next. Nah, ini kebutuhan investasi di dalam RPTL Bapak Ibu sekalian. Jadi totalnya ada 88,70 miliar US dollar ya. 58,46 miliar US dollar itu untuk pembangkit. Jadi ada 30 miliar US dollar di luar pembangkit. Ini ada rinciannya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira untuk IPP-nya juga cukup besar, hampir 2 kali lipat daripada dari pembangkit dari PLN ya. Next. Nah, tadi sudah banyak Pak Joko Siswanto menyampaikan bagaimana Indonesia menempuh net zero emission itu dari sisi energi. Saya coba mengelaborasinya dari sisi penyediaan tenaga listrik dari pembangkitan. Jadi terlihat ini Bapak Ibu sekalian, memang di 2060 itu adalah target kita untuk mencapai net zero emission. Ini baru konsep ya, di 2060 yang didasarkan kepada terakhir pembangkit PLTU itu beroperasi. Itu di 2055 ya, 2055 sesuai dengan RPTL yang ada. Jadi kita berharap 2060 kita sudah menuju net zero emission. Kita akan mengembangkan solar ini yang warna kuning ini ya. Jadi sangat besar nanti di sana ya. Jadi di samping adalah pembangkit yang lain. Jadi itu yang akan kita gunakan. Semua nanti pembangkit yang PLTU ini kita harapkan berhenti beroperasi ya, dan tidak ada lagi perpanjangan untuk waktu operasinya. Next. Ini rencana phase out ya yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali saya sampaikan di 2055 terakhir ya, kemungkinan data saya Suralaya 10 1000 megawatt itu di retired itu di 2056 ya, terakhir beroperasi 2055. Namun demikian ada memang planning kita untuk mempercepat ya, negara-negara lain ya net zero emission-nya itu di 2050. Nah, apabila nanti kita mengarah ke sana, tentu ada hitung-hitungannya, ada biaya yang harus dipikul oleh pemerintah. Jadi ini kami lagi menghitung bersama dengan timnya dari Pak Joksis dari DEN, bagaimana ini bisa kita ke 2050, apa yang harus kita siapkan, berapa biaya apabila di retired ya early ya lebih awal. Next. Nah, tadi Pak Joksis sudah menyampaikan kalau net zero emission ditempuh 2060 secara keseluruhan ada investasinya. Kami sudah menghitung ada 1,13 triliun US dollar ya. Oh, belum ya. Oke, sorry. Ya, ini 1,13 triliun ya. Ya, itu kebutuhannya ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Kalau sudah mencapai net zero emission ini, next, ini sebelumnya Radian, ini dia ya, proyeksi emisi pembangkit listrik ya. Jadi tahun 2060 itu sudah turun ya. Mulai dari 2040 ini sudah turun drastis dengan waktu yang sempit, curam sekali ya. Dan di 2051 sudah mau mendekati ke nol, itu intinya
di dalam proyeksi emisi pembangkit listrik untuk menurunkan emisi CO2-nya. Next. Nah, syaratnya adalah ada supergrid. Tadi sudah disampaikan sama Pak Joko Siswanto juga, ya. Ini penting ya, karena paling tidak banyak potensi EBT kita, tapi jauh dari lokasi demand, ya. Lokasi demand-nya paling tidak di daerah Jawa. Jadi Kalimantan ada Kayan yang sampai 9 gigawatt, ini mau disalurkan kemana? Ke arah timur melalui kabel laut ke Sulawesi, karena di sana ada smelter, atau turun ke bawah ke Jawa. Kira-kira demikian untuk konsep dari supergrid ini. Dan supergrid ini bisa tidak terlalu tidak sedemikian kalau ada konsep dengan REBIT. Itu Renewable Energy Based Industrial Development. Artinya apa? Kita mendatangkan industri itu ke pusat atau terdekat daripada pusat potensi EBT yang ada, ya. Next. Saya kira itu dari saya, Mbak Sarah. Mohon maaf, ada sekitar 5 menit barangkali kemakan waktunya tambah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Baik, terima kasih Pak Jisman atas pemaparannya, dan tidak apa-apa Pak, nanti kita akan gali lebih dalam lagi saat sesi diskusi dengan para audiens dan juga para peserta juga. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, kita akan langsung saja masuk pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan seperti tadi sudah dikasih teaser oleh Pak Jisman, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Edwin Nugraha Putra selaku EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN Persero yang akan menyampaikan materi terkait dukungan PLN dalam Green RUPTL 2021-2030 dan upaya PLN mengeksekusi RUPTL 2021-2030. Kepada Bapak Edwin, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Bentar, saya slideshow ya. Oke. Yang saya hormati Pak Yosi, Pak Joko, Pak Jisman, Bapak-bapak, Ibu sekalian, katanya ada 1000 orang nih ya yang memperhatikan di YouTube ya. Ya, mudah-mudahan bisa mendengarkan dengan baik diskusi kita saat ini. Pada kesempatan yang singkat ini saya coba mempresentasikan apa-apa yang ada di RUPTL untuk menuju green energy dan kira-kira apa yang mungkin kita lakukan. Tentu tidak semua kita bahas, hanya satu saja mengenai CCS. Nah, CCS, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut. Ini dua hal yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita lihat bagaimana 23% renewable energy kita capai di tahun 2025, dan kemudian bagaimana carbon neutrality kita capai di 2060, dan bagaimana caranya mencapai tersebut di nomor 2-nya. Kita lihat ini kondisinya, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita pahami bersama kondisi PLN saat ini sebenarnya dalam kondisi oversupply. Kalau kami di perencanaan menyebutnya triple oversupply. Mengapa terjadi begitu? Karena pada tahun 2015 yang lalu kita menerima mandat pembangunan 35 GW. Pada saat itu diharapkan dengan elasticity yang terjadi 10 tahun sebelumnya, itu pertumbuhan listrik Indonesia akan maju dengan tingginya ya. Bisa 1,34 bahkan bisa 2 kali dari pertumbuhan ekonomi. Jadi diharapkan waktu itu listrik bisa tumbuh 8-11%. Kita terima 35 GW, kita jalankan, tetapi kenyataannya listrik hanya tumbuh 4,3%. Bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Nah, akibatnya ada 2 hal yang dirasakan PLN. Yang pertama, 35 GW ini menggelinding seperti bola salju yang tidak bisa kita tahan lagi, masuk ya, menyebabkan oversupply pembangkit kita. Kemudian beban yang kita harapkan sangat tinggi tadi tumbuhnya sampai mungkin 2 kali lipat ekonomi tidak terjadi, bahkan hanya 0,86 terjadinya. Dan yang ketiga yang terjadi, kita menerima COVID ya, sehingga makin tersurprise, makin tertekan beban kita. Nah, ini kita pada tahun 2019 kita berharap ada 361 TWh yang terjadi di tahun 2025, tetapi dengan RUPTL yang baru itu baru akan terjadi di tahun 2028. Lebih
fantastis lagi kalau kita lihat pada RUPTL 2015, tingkat 61 itu terjadi pada tahun 2021 sekarang ini. Ya, jadi luar biasa, hampir 100, sekarang ini terjadi sekitar 250-an, berarti ada 110 TWh atau hampir setengah dari energi yang diharapkan tumbuh itu tidak terjadi sesuai dengan RUPTL 2015. Terjadi pelambatan pertumbuhan beban, tapi kita tetap komit untuk mencapai 23% renewable energy pada tahun 2025. Ini infrastruktur yang tergambarkan. Seluruh infrastruktur dibandingkan RUPTL 2015 kita turunkan semuanya, kecuali kita tetap komit di tahun 2025 untuk mencapai 23% renewable energy di sana. Nah ini seperti yang dijelaskan Pak Jisman tadi, untuk mencapai tersebut kita bangun 40,6 GW pembangkit. Perlu kita ketahui 40,6 GW ini 20,9-nya itu adalah pembangkit renewable energy yang kita bangun untuk melengkapi 23% energi baru terbarukan ya pada tahun 2025. Sisanya pembangkit-pembangkit fosil yang kita terima, yang kita teruskan dari pembangunan 35 GW dan 7 GW. Nah ini kondisinya kalau kita lihat di Jawa Bali kondisinya pada tahun ini sebenarnya jika masuk pembangkit-pembangkit yang disebutkan di sebelah kanan pojok ya, ada hampir 7.000-8.000 pembangkit yang masuk, maka cadangan kita menuju angka 61,3% seperti yang digambarkan pada grafik batang di sebelah kiri ya tahun 2021-nya. Ada angka 61,3%. Alhamdulillah ini tidak terjadi karena kita berhasil menunda beberapa pembangkit tadi sekitar 5.000-6.000 baru masuk nanti di tahun 2022. Jadi mimpi reserve margin yang sangat tinggi nanti baru terjadi di tahun 2022 sekitar angka 60-an% ya cadangan. Dari Pak angka Edwin, untuk ya, slide-nya belum terlihat Pak Edwin, masih di cover saja. Iya, baru yang di cover-nya saja. kok gitu? Ini gimana? Sudah. Sekarang sudah mulai screen sharing lagi ya Pak Edwin, mungkin Ya, ini masih coba, masih hitam. Mungkin teman-teman panitia juga bisa bantu. Mungkin bisa di double klik Pak Edwin. Tambah 5 menit lagi, Pak, untuk Pak Edwin. Iya, pastinya. Karena ada sedikit ini ya, permasalahan teknis. Bisa dicoba lagi Pak Edwin. Nah, sudah terlihat Pak Edwin untuk materinya sekarang. Mungkin ingin saya coba. Ya, baru saya mau mencoba kembali menyapa Edwin. Ya, silakan Pak Edwin, sudah terlihat kembali untuk materinya. Silakan Pak dilanjut. Ya, saya izin off screen dulu ya, Mbak ya. Ya, silakan Pak. Ya, tolong ya oke. Nah, ini saya sebutkan tadi cadangan kita sangat tinggi di sistem Jawa Bali, hampir menuju 60-an% pada tahun ini dan tahun depan ya, ketika pembangkit-pembangkit yang di sebelah kanan ini sebesar hampir 13.000 MW akan masuk ke sistem. Nah, kemudian ini kita tetap komit ya mencapai 23% renewable energy pada tahun 2025. Di situ kita lihat ada beberapa inisiatif yang kita lakukan, ada 7. Yang pertama, kita tetap selesaikan program 7 GW dengan 35 GW ya, di mana diantaranya di situ ada pembangkit PLTA dengan PLTP. Kemudian di nomor 2 kita lakukan biomasa co-firing di sana, ya, di mana pembangkit kita sekitar 10% di Jawa dan 20% di luar Jawa. PLTU tersebut kita operasikan dengan co-firing, yang nantinya akan memerlukan hampir mencapai 13 juta biomasa ton per tahunnya. Dengan kontribusi tentunya 3-6%, kemudian ada dedieselisasi programnya, ada konstruksi dari 4,7 GW, dan ada rencana kita di nomor 6 menukar pembangkit-pembangkit
base load dari PLTU menjadi EBT base load, dan yang terakhir kita melakukan retirement pada tahun 2030 sebanyak 1,1 pembangkit subcritical ya, pembangkit subcritical yang tua. Nah ini kalau kita perhatikan dari renewable energy sebanyak 20,9 GW, itu 4,7 GW-nya terjadi di PLTS ya, dan PLTS ini di tahun 2025 sampai 2025 akan kita bangun hampir 4.000 megawatt ya peak, yaitu 83,5% dari totalnya. Dan yang paling banyak kita bangun adalah di Jawa, Madura, Bali, hampir 3 GW kita bangun di situ ya, menuju tahun 2025. Kalau kita lihat lagi projection energi ya, di sini kita lihat di 3 pokok utama EBT, yaitu dari hidro, geothermal, dan EBT lainnya, itu memang berkorelasi hampir sekitar 24,8% pada tahun 2030. Nah, hal yang perlu kita perhatikan di sini ya, salah satunya adalah mengenai emisi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan produksi GWH kita pada tahun 2030 itu mencapai 445 TWH, 445 TWH. Tahun 2025 sekitar 354, tahun ini sekitar 250 ya. Kalau di RPTL diperkirakan 290. Tapi ini production ya, production side. Ya, kalau di sale side-nya sekitar 250. Nah, ini di production side kita sampai 445 di tahun 2030. Di situ akan memproduksi emisi sebesar 433. Nah, emisi 433 ini kita melakukan beberapa mitigasi seperti yang saya sebutkan tadi untuk mencapai 23%. Ada dedieselisasi, ada co-firing biomasa, ada PLT EBT baseload menggantikan PLTU, ada pembangunan EBT yang tersebar, kemudian kita memakai clean coal teknologi di mana ultra super critical kita masukkan mengganti pembangkit-pembangkit yang subcritical. Itu kontribusinya semua menghasilkan abatement ya, atau reduction dari emisi itu sebesar total 98,43. Sehingga di RPTL kita sebutkan emisi itu berubah jadi dari 433 menjadi 334. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ini adalah penggambaran lain dari hal-hal yang kita lakukan tadi, dimulai dari renewable energy, clean coal teknologi, dedieselisasi, biomasa, dan retirement dari PLTU yang totalnya mencapai 98. Ini usaha-usaha yang disebut unconditional. Ya, sedangkan usaha kondisional yang kita perlukan, kita siap untuk retire spin-off pembangkit kita sebesar 5,4 GW jika kita menerima pembayaran sebesar 3,8 billion US dollar ya, untuk kondisi kondisional untuk pengurangan dari emisi. Jadi kita siap totalnya 98 tambah 29 yang kuning, sehingga totalnya ada 127 juta ton CO2 yang siap kita kurangkan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, pada tahun 2030 nanti, maka emisi yang paling banyak itu tentunya dibangkitkan pertama oleh batu bara sebesar sisanya 298, 299, dan kemudian gas 34. Nah, bagaimana usaha kita untuk mencegah ini? Kita proyeksikan sampai tahun 2060 nanti pembangkit-pembangkit ini kita pakai CCS, carbon capture and storage ya, atau carbon capture utilization and storage. Nah, yang mana yang kita pakai nanti kita ceritakan, tapi intinya kita akan memakai pembangkit-pembangkit ultra supercritical atau supercritical yang memungkinkan untuk masuk. Nah, seperti apa ceritanya CCS ini? Kita coba memperdalam hal tersebut. Ini gambaran saja bahwa di sebelah kanan batu bara yang warna hitam itu berangsur-angsur turun 68, 62, 59, 40, tapi kemudian berubah menjadi 54, 19, berubah warnanya menjadi CCS ya. Tidak ada emisinya ya, karena kita pasang CCS di sana. Nah, bagaimana cerita tentang CCS ini? Ada kajian kita dengan World Bank ya, dengan PLN. Kajian itu kalau teman-teman bisa lihat di sini berfokus pada 2 pembangkit. Pertama pembangkit Jawa 7 ya, kemudian kedua ada pembangkit di Sumatera Utara yang 1 kali 600.
Di Jawa 7 kapasitasnya itu adalah 2 kali 1000. Di sini kita fokus saja di Jawa, yang Jawa 7 ya, 2 kali 1000, jenisnya ada ultra supercritical yang beroperasi tahun 2020, itu menghasilkan kurang lebih 12,1 juta ton CO2 per tahun. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Kita lihat ada 3 skenario yang dikembangkan. Yang pertama, 12,1 juta ton itu jika tidak melakukan apa-apa ada di sebelah kiri produksinya. Jika kita kurangkan 22,5%, ya, maka akan tertinggal 9,4 juta ton, 2,7-nya bisa di reduction. Terus sampai yang tertinggi ada rencana kita 90%, ya, CO2-nya dihilangkan sehingga tinggal 1,2, 10,9-nya dapat kita tekan dengan memakai CCS. Nah, lebih lanjut ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat kalau targetnya adalah seperti tabel seperti ini, kalau kondisi apa adanya dengan 2000 MW pembangkit tersebut, maka kurang lebih emisinya adalah 866 gram per kWh. Ya, 866 gram per kWh. Ya, kemudian kita bisa lihat kalau 90% kita turunkan menjadi 119, ya, kalau 45% menjadi 553, dan kalau 22,5% menjadi 721. Jadi ini tinggal bagaimana keputusan pemerintah nanti, berapa besar emisi yang bisa dikeluarkan oleh PLTU tadi, bisa kita pakai pendekatan 22,5% di capture, 45% di capture, atau 90% di capture, seperti ini. Nah, ini kondisinya, ini kira-kira gambarannya saja bagaimana flue gas yang ada tersebut dimasukkan ke dalam sebuah conditioning untuk mengeluarkan SO2 dan NO2-nya, kemudian CO2 yang ada itu dilakukan dehidrasi dan kompresi yang kemudian dialirkan ke pipa penyimpanannya seperti itu. Nah, sisanya adalah gas yang bersih yang kemudian dikeluarkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa 70% bahwa low pressure dari steam yang digunakan, panas yang digunakan, yang dihasilkan oleh pembangkit itu digunakan untuk mengoperasikan CCS ini, sehingga ada derating dari kemampuan pembangkit ini. Nah, ini yang perlu lagi diperhatikan bahwa adalah pembangkit PLTU tersebut sudah CCS ready. Artinya kalau kita lihat di sini di Jawa 7 di sana diperlukan total 6 hektar tanah ya untuk membangun flue gas desulfurization-nya di FGD-nya. Kemudian monoetanol aminnya, ya, scrubber-nya, compression-nya, nah itu diperlukan totalnya 6 hektar. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk pembangkit-pembangkit kita mana yang memiliki tanah sehingga dia adalah CCS ready, disebut CCS ready jika memang kesiapannya ada. Kemudian kita juga melihat untuk storage-nya dan transportasinya itu diarahkan kalau di Jawa sana, ya, di Jawa 7 itu diarahkan ke tempat-tempat ladang-ladang gas yang sudah tidak terpakai lagi, baik itu di onshore atau di offshore. Sudah dipetakan ada beberapa tempat, ya, ada 29 lokasi yang itu offshore dan ada 22 lokasi yang itu onshore, ya, sudah dipetakan oleh kajian ini, ya. Kemudian berapa besarkah biaya capex yang diperlukan? Kita bisa lihat ya di sini bahwa biaya yang sebelah kiri, ya, bahwa biaya dari pembangkit tersebut sekitar 3.760 juta US dollar atau 3,7 billion US dollar, yaitu biaya dari pembangkitnya. Kalau kita bangun untuk capture-nya, CCS-nya itu kalau 22% itu harganya 681, ya, kemudian menjadi 1016 dan menjadi 1681 kalau kita pakai 90% di capture. Kalau kita gabung dengan transportation, biaya transportation dan biaya storage, maka totalnya kalau di angka 90% itu totalnya sekitar 58 atau hampir 60% dari harga PLTU tersebut, ya. Jadi luar biasa juga mahal CCS ini, makanya perlu kita berharap ada teknologi yang berkembang, makanya tadi sesuai dengan skenario kita itu baru dipakai di tahun 2040 atau 2045. Nah, ini sekitar ini biayanya. Kemudian kita lihat juga bagaimana impact-nya terhadap capacity, ya. Yang sebelah kiri kita lihat lagi, kalau dia tanpa capture kapasitasnya menjadi 2000 MW,
Kalau 22% yang di-capture menjadi 1.800-an, kalau 45% yang di-capture menjadi 1.700-an, dan kalau 90% yang di-capture, kapasitasnya dari 2.000 menjadi 1.450 ya. Besar sekali, ada 550 MW yang berkurang, misalnya sekitar 72,45% ya. Kemudian beberapa LCOE-nya, list cost-nya kita bisa lihat. Kalau list cost-nya tadi pembangkit itu yang warna West Java ya, yang berwarna biru tua, itu 7,5 ya. Kalau kita capture 22% itu menjadi 10 sen. Kalau 45% menjadi harganya menjadi 11,8, dan kalau 90% ya, ini paling optimum, itu harganya menjadi 15,4. Jadi kita bayangkan dengan penerapan CCS harganya awal 7,5 itu melonjak menjadi 15,4 ya, hampir 2 kali lipat harganya. Nah, Edwin izin waktunya sisa 3 menit lagi, Pak Edwin. Ya. Oke, nah berapa besar cost-nya untuk abatement ya, untuk CO2 itu rata-rata kalau kita lihat tadi dari caranya yang tadi, kalau misalnya lebih besar capture-nya 90% itu kurang lebih 100, tapi kalau hanya sedikit tadi harganya sampai 128 ya. Tapi rata-ratanya sekitar 100 US dollar per tonnya untuk CO2 abatement-nya. Nah, list cost ini kalau kita bandingkan dengan geothermal, kita bisa lihat ya, geothermal itu harganya 14,6, tapi kalau kita 90% di capture dari PLTU tersebut angkanya 15,4. Jadi hampir berbanding dengan geothermal jadinya PLTU kita. Makanya solusi yang PLN lakukan adalah kita menunggu sampai seluruh pembangkit kita itu usia ekonomisnya berakhir, sehingga penyusutannya sudah 0 dan komponen A-nya juga sudah 0. Sehingga angka yang masuk di sini adalah seolah-olah kita memiliki komponen A-nya lagi, dan angkanya PLTU tersebut akan kembali harganya sesuai dengan harga yang di awal seperti itu ya. Jadi tetap harga 7,5. Jadi kita lakukan makanya pada tahun 2040 atau 2045, tergantung kapan usia ekonomis dari PLTU tersebut berakhir. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, bagaimana klasifikasi dari CO2 tadi ya, disebutkan apakah 90% harus diturunkan, 45% kah, 22% itu pertama. Yang kedua, bagaimana transportasinya. Yang ketiga, bagaimana ya apakah PLN misalnya berhak memakai permukaan dari gas-gas depleted tadi, dan kemudian bagaimana penyimpanan CO2 tersebut dalam jangka panjang. Nah, itu bagaimana peraturannya. Tentu kita minta bantuan pemerintah di hal tersebut. Dan beberapa rekomendasi kita adalah bahwa perlu ada peraturan yang mengatur dengan jelas bagaimana CCS ini dipakai dalam hal untuk menekan CO2 emisi ya. Kemudian kita juga harus ada endorsement secara internasional, apakah CCS ini kita pakai dalam sebuah market CO2 atau tidak, seperti itu. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pertama tadi CCS readiness itu apakah space-nya ada, tadi di Jawa 7 kurang lebih 6 hektar yang diperlukan. Kemudian apakah ada insentif ya, karena tadi harganya luar biasa, hampir 2 kali lipat naiknya ya. Kemudian apakah ada inisiatif ya dari baik itu pemerintah untuk melakukan ini sebagai pilot project, misalnya bagaimana melihat utilisasinya, kemudian tentunya harus ada CCS roadmap untuk itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat memberikan insight bagaimana RUPTL Green yang kita buat sekarang, kemudian bagaimana solusinya menuju karbon netral pada tahun 2060 ya, dan kira-kira apa yang salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan memakai CCS. Mungkin itu, terima kasih Mbak Sarah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edwin, pastinya sangat insightful untuk materi yang sudah disampaikan. Dan sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi diskusi di mana sudah ada pertanyaan masuk. Ini Bapak-bapak
para pembicara panelis kita yang sudah siap bertanya langsung kepada para narasumber kita. Di sini sekali lagi ingin saya ingatkan bahwa pada siang hari ini selain Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung, kami juga mohon Bapak Ibu untuk turut mengisi absensi pada link yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa nanti akan ada hadiah door prize bagi peserta yang beruntung siang hari ini. Jadi langsung saja kita akan memulai sesi diskusi kita dengan sesi question and answer atau tanya jawab dengan para panelis. Oleh karena itu, saya harapkan kepada Pak Joko, Pak Jisman, dan juga Pak Edwin untuk kesediaannya menjawab pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat oleh para peserta. Ini pertanyaan pertama, mungkin saya bisa kembali menyapa Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, masih bersama kita semua Pak? Selamat siang, masih. Ya Pak Joko, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak dari peserta yaitu Ubaidi Susanto dari PJB Indramayu. Izin bertanya Pak Joko. Target 38 GW tahun 2035 dengan pemanfaatan EBT sangat baik. Namun untuk sektor pembangkitan kendala. Baik. Pak Joko, itu saya bacakan kembali pertanyaannya. Boleh, sorry, tadi ada intro. Lanjut. Tidak apa-apa Pak Joko. Ini saya izin bacakan kembali pertanyaan dari Ubaidi Susanto untuk Pak Joko. Izin bertanya Pak Joko, target 38 GW tahun 2035 dengan pemanfaatan EBT sangat baik. Namun untuk sektor pembangkitan kendala EBT masih sangat intermittent. Sementara baterai belum siap, ditambah lagi PLTS lahan yang luas untuk mencapai target tersebut. Apakah PLTS dan PLTB bisa benar-benar secara penuh menggantikan PLTU. Selanjutnya untuk mencapai net zero emission tahun 2060, perlukah CCS atau CCUS dan kapan mulai diterapkan? Jadi begini ya, PLTS itu tadi nanti tolong dibantu Pak Jisman sama Pak Edwin juga. Tidak menggantikan 100% PLTU gitu ya. Karena apa? Kalau kita lihat Ken maupun Ruen sampai dengan 2050 itu kan tadi 2035 ya. EBT itu masih mencapai 31% di 2050. Artinya apa? Artinya 69% masih fosil, baik gas, batu bara maupun minyak gitu ya. Itu kan ada tuh di presentasinya. Dan memang batu baranya turun terus, kemudian minyaknya juga turun. Nah, gasnya kita naikkan sedikit, dan kita naikkan EBT-nya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi ya? PLTS bisa menggantikan. Yang kedua apa tadi ya? Yang pertama, tidak seluruhnya ya menggantikan PLTU. Terus yang kedua apa tadi pertanyaannya? Maaf. Apakah untuk mencapai net zero emission tahun 2050 nanti posisi CCS atau CCUS dan kapan boleh diterapkan, Pak Joko? Nah, gini, CCS sama CUS gitu ya. Nah, kebetulan yang baru mau diterapkan itu di BP, di Tangguh. Nah, kenapa BP Tangguh? Karena kan itu punyanya Inggris, UK ya. Nah, LSM di sana itu sangat kuat dorongannya mendesak BP untuk menerapkan teknologi CCS itu atau CCUS. Nah, sedangkan untuk di sektor lain, Pertamina itu sedang dalam studi untuk memanfaatkan CO2 ini untuk YOR, itu baru dalam tahap studi-studi di Gundih nanti rencananya gitu. Karena kan CO2 ini sangat korosif sehingga diperlukan sumur injeksi CO2 ini yang logam-logamnya harus anti karat. Kemudian juga dicegah jangan sampai terjadi kebocoran untuk penyaluran di dalam pipanya. Nah, itu masih dalam kajian. Jadi, kalau ditanya kapan CCUS itu bisa diterapkan di Indonesia, ya mungkin masih perlu waktu. Kita lihat nanti di BP seperti apa, dan juga hasil kajian ataupun pilot project yang akan dilakukan oleh Pertamina di CCUS. Mungkin itu Mbak jawabannya. Baik, mungkin Pak Jisman, Pak Edwin bisa menambahkan Pak, untuk yang PLTS menggantikan PLTU Pak. Ya, silakan mungkin Pak Jisman atau Pak Edwin mungkin perwakilan secara singkat saja.
Silakan Pak Ya, Jusman. sedikit. Saya tambahkan sedikit saja. Memang betul, kalau PLTS itu kan intermittent ya. Jadi memang kalau itu didorong, ada dua cara. Pertama menggunakan baterai atau enggak dengan pembangkit yang rampingnya bisa cepat ya, ramping up maupun down-nya ya. Sehingga PLTS ini harus ditemani gitu ya, harus ada, nggak bisa berdiri sendiri karena memang dia berproduksi ya di siang hari ya. Jadi kita sudah ada hitungannya sesuai dengan ada penggunaan baik itu air yang mempunyai ramping up sama down-nya yang baik ya. Kemudian ada juga dengan cara sistem kita itu kita buat lebih fleksibel ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah mengeluarkan grid code, jadi ditambahkan dengan mungkin lebih ditambahkan digitalisasi nanti di sana sehingga efek daripada intermitensi ini bisa lebih berkurang ya, sehingga bisa kita dorong lebih masif untuk kita kembangkan di RPTL yang kita buat sekarang. Saya kira itu dari saya. Silakan dari Pak Edwin kalau mau tambahkan. Baik, terima kasih Pak Jusman. Bagaimana ada yang ditambahkan secara singkat? Ya, memang kalau kita mau menggantikan TU atau PLTGU yang menghasilkan emisi CO2 tadi dengan pembangkit EBT, ya misalnya PLTS, maka PLTS tersebut harus disupport dengan baterai. Ini yang menjadi kunci dari rencana karbon netral kita. Kalau harus ada teknologi yang memang bisa menggantikan dan membantu PLTS tersebut ya supaya bisa beroperasi 24 jam ya seperti yang disampaikan tadi. Kalau untuk sisi US yang disebutkan Pak Joko tadi, karena tadi harganya yang juga cukup mahal, maka seperti yang saya presentasikan tadi, minimal kita pakai ketika pembangkit tersebut sudah selesai usia ekonominya ya, sehingga tidak ada lagi komponennya, tidak ada penyusutannya. Jadi seolah-olah kita mendapat komponen A lagi dengan sisi S, sehingga biayanya kurang lebih bersama dengan harga yang sekarang. Mungkin gitu aja, Mbak Kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin dan semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Ubaidi Susanto. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Pak Jusman. Pak Jusman, pertanyaan datang dari Dimas. Pertanyaannya adalah sebagian besar EBT di RPTL adalah PLTA dan PLTP. Sementara kita ketahui bahwa selama ini proses development jenis ini cukup lama, bahkan bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Sehingga kemungkinan target EBT ataupun zero carbon menjadi tidak tercapai sesuai waktu jika memang visual. Apakah ada terobosan khusus untuk percepatan pengembangan PLTA dan PLTP? Dan apa saja terobosannya? Silakan Pak Jusman. Ya, memang betul ya, Mas Dimas, untuk pengembangan PLTA, PLTP ini tidak secepat kalau misalnya PLTS, karena kalau PLTA ada pembangunan damnya dan segala macam ya, jadi sipilnya lebih berat di sana, saya kira ya. Kalau PLTP harus eksplorasi dulu ya, belum lagi uncertainty-nya tinggi di sana. Apakah ada panasnya yang keluar ya? Kadang-kadang diharapkan 60 mega, yang keluar hanya 15 mega. Ini menjadi challenging tersendiri. Sehingga memang betul kadang umumnya sih nggak sampai 20 tahun. Itu pun kalau ada misalnya sudah kontrak kemudian dapatnya tidak sesuai sehingga berkepanjangan, lalu ada negosiasi lagi dengan PLN sehingga ujung-ujungnya memang kadang-kadang sampai 20 tahun gitu ya, karena itu panjang sekali sampai ke BPK dan segala macam untuk klarifikasi dan hitung-hitungannya. Jadi untuk pengembangan dalam
net zero emission ini memang kita sudah hitung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi salah satu cara ya, karena kita menggunakan banyak PLTU atau fosil sekarang, kita akan berupaya tidak melanjutkan lagi PPA yang sudah ada. Jadi naturally ya, alami dia. Namun demikian seperti yang saya sebutkan tadi, di 2050 ada rencana, ini baru ada rencana untuk mempercepat rencana yang ada untuk menuju net zero emission kalau bisa di 2050 seperti negara yang lain gitu ya. Nah, bagaimana PLTP ini dipercepat gitu ya? Tentu itu memang semua sekarang sudah kita dapat ya, ada datanya melalui teman-teman dari Dijen EBT ya. Mereka sudah potensinya seperti apa, kemudian siapa yang sudah menyiapkan dan segala macam ya. Tentu sepanjang ini sepanjang nanti harganya masuk, tentu ada proses pengadanya di PLN ya, ada bidding ya. Nah ini yang harus kita lihat ya, potensi yang sudah siap ini, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa kalaupun sudah ada potensi ya, sudah disiapkan, tentu harus kita lihat kesiapan sistem, kebutuhan sistem ya. Nah, kalau kita sudah masuk tapi tidak ada yang menggunakan ya, ini menjadi menyulitkan keuangan daripada PLN ya kan, karena dengan pasti ada PROP di sana untuk memenuhi tingkat IR yang sudah disepakati. Saya kira gitu dari saya, Mbak Sarah. Baik, terima kasih Pak Jisman atas jawaban yang sudah disampaikan untuk Dimas. Selanjutnya kita akan lanjut pertanyaan berikutnya, tetapi mungkin keterbatasan waktu Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan terakhir yang kita sampaikan kepada para narasumber. Dan ini pertanyaannya datang dari Bapak Mariono dari PJB UP Python. Dan ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Edwin Nugraha. Pertanyaannya adalah yang pertama terkait net zero emission, bahwa expose ke umum programnya adalah retirement PLTU-BB atau phase out program. Kalau belum ada pengganti yang setara dengan PLTU-BB, tentu saja ini akan mempengaruhi operasional perusahaan yang ada. Kenapa tidak disebutkan saja program penurunan emission? Mohon arahan dan penjelasan dari Bapak. Itu untuk pertanyaan pertama, Pak Edwin. Yang kedua adalah terkait bauran energi EBT. Apakah ke depan PLTU fosil yang membangkitkan energi hijau akan ada insentif khusus mengenai tarif listriknya, mengingat konsumen untuk membeli energi hijau ke depan juga akan semakin banyak. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Edwin. Mungkin bisa dijawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Ya, makasih. Mengenai phase out, memang kita buat beberapa skenario ya. Skenario yang pertama kita yakin sekali ada teknologi baterai yang bisa mendukung PLTS tersebut, sehingga PLTS dan baterai bisa beroperasi 24 jam. Dan harganya dapat bersaing dengan harga PLTU tersebut. Itu kapan? Nanti 2030, 2035, 2040. Nah, pada kondisi tersebut itu kita pakai. Yang kedua, kalau itu tidak terjadi karena harga baterai masih tinggi, maka kita pakai CCS. Yang saya jelaskan tadi, kita tetap mengoperasikan batubara kita, tetapi masyarakat meminta emisinya harus diturunkan, maka kita pakai CCS. Kapan kita pakai CCS? Karena harga CCS masih tinggi tadi, itu kita pakai ketika ekonomi dari PLTU tersebut tercapai seperti itu. Yang kedua, tadi apakah ada insentif fosil menjadi energi hijau? Maksudnya mungkin kalau pakai sisi S tadi. Sekarang ini kan sudah ada carbon tax yang mungkin yang akan ditagihkan untuk pembangkit yang menghasilkan emisi. Tentunya insentif yang dikasihkan ketika CCS itu dipakai adalah bahwa pembangkit tersebut tidak lagi harus membayar carbon tax karena sudah memakai untuk menekankan emisi tadi itu ya. Yang mungkin itu ya, kalau saya lihat fosil energi fosil tapi hijau ya, memakai CCS tadi atau
memang sekarang banyak sekali pelanggan kita yang meminta memakai energi baru terbarukan, sumber energi terbarukan. Nah, ini kita sekarang lagi berusaha untuk melihat beberapa kemungkinan ya. Ada kemungkinan mereka yang membangun, kita salurkan melalui power wheeling kita atau kita yang membangun sesuai dengan rencana kita, atau mungkin ada dengan membeli energi sertifikat. Jadi ada 3 cara untuk pelanggan kita yang mau energi baru terbarukan, kita kasihkan cara-caranya seperti yang saya sebutkan 3 hal. Mungkin gitu Mbak Sarah. Baik, terima kasih Pak Edwin atas penjabaran jawabannya. Dan seperti yang sudah dikatakan tadi, Bapak Ibu yang hormati Bapak sekalian, dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan yang baru saja saya bacakan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan dan kita sampaikan kepada narasumber. Kami mohon maaf apabila Bapak dan Ibu sekalian sudah menyampaikan pertanyaan, tetapi tidak sempat kami bacakan pada siang hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam diskusi siang hari ini. Dan dengan selesai tanya jawab, maka berakhir juga seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Ingin saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada pembicara dan narasumber yang sudah memberikan ilmunya, membagikan insight kepada kita semua, kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto MBA, Bapak Insinyur Jisman Kutajulu MM, dan juga Bapak Edwin Putra. Terima kasih Bapak-bapak sekalian atas kesempatan diskusinya siang hari ini. Terima kasih Pak Jisman, terima kasih Pak Edwin dan juga Pak Joko tadinya memiliki ada agenda dan juga kesibukan lainnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian. Dan pasti juga kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang sudah turut ikut dalam acara diskusi pada siang hari ini dari awal hingga akhir acara. Dan kepada para peserta kami juga turut mengundang kembali bisa mengikuti rangkaian Conference PJB Connect 2021 di mana Bapak Ibu sekalian dari hari ini sampai dengan minggu depan tepatnya tanggal 29 Oktober 2021 akan ada berbagai rangkaian kegiatan mulai dari webinar dan juga akan ada exhibition virtual PJB Connect 2021. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi terutama terkait jadwal yang lebih detail, Bapak Ibu bisa langsung mengakses pjbconnect.com. Dan seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, jika Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya siapakah peserta yang beruntung yang akan mendapatkan door prize, mohon bersabar dan mungkin juga berdoa Bapak Ibu, karena nanti peserta yang beruntung akan dihubungi langsung oleh panitia. Akhir kata, saya Sarawin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kupas tuntas RUPTL 2021-2030 menuju net zero emission. Dan pastinya kami tunggu kehadiran Bapak Ibu dalam rangkaian acara konferensi PJB Connect 2021 berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, Mbak Sarah. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih Pak Jisman. Oh, Pak Yosi ternyata ada. Tadi kata panitia Pak Yosi sudah meninggalkan. Ya, terima kasih Pak Yosi. Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya, Pak Joko masih